dan teman-teman semua, jika kita melihat makna dari tadarus ya. Tadarus itu artinya darosa, drusu, yang mana secara makna, secara bahasa itu artinya adalah belajar, mengkaji dan mempelajari. Jadi kalau kita memaknai tadarus Al-Quran itu sebatas baca Quran aja, maka itu kurang tepat, kurang pas. Kegiatan yang ada di dalam tadarus Al-Quran itu semuanya meliputi membaca, mengetahui terjemahnya, sampai kepada tahap kita memaknai artinya dan mengamalkannya. Nah, pada tahapan ini seseorang yang benar-benar serius dalam bertadarus Al-Quran itu akan mendapatkan pemahaman yang tinggi, pemahaman yang tajam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka dari itu tadarus Al-Quran ini nggak ada final stage-nya gitu. Selama kita hidup kita harus belajar. Seseorang yang memang ahli Al-Quran pun pasti dia akan bolak-balik membacanya sekali sudah, dari awal akhir habis, diulangi lagi dengan target yang berbeda-beda. Dari yang katakan dari awal misalnya belum bisa baca, target pertama dia bisa baca. Setelah dia bisa baca, dia juga pengen bisa tahu artinya. Dan setelah dia tahu artinya, dia mulai belajar membuka kitab-kitab tafsir untuk mengetahui makna dan misteri-misteri di balik suatu ayat itu. Nah, berkenaan dengan ayat yang sudah dibacakan ini, teman-teman semua, Al-Baqarah surah kedua ayat 62 sampai 76 ya. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik. Secara umum, kalau misalnya tadi teman-teman memperhatikan terjemahnya sebagaimana disampaikan oleh Khairunisa Aziza, bahwa ini tuh ada satu rangkaian cerita panjang yang di dalamnya ada pelajaran, ada ibroh, ada hikmah yang bisa kita petik. Nah, secara garis besar, kisah ini ada dua kisah yang terjadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah selang 62 sampai 76. Yang pertama adalah kisah kaum Ila, yang mana yang mungkin di sebagian kelas pernah saya ceritakan ya, tentang sekelompok Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai, yang bekerja sebagai nelayan, yang berusaha mencurangi hari Sabtu itu. Nah, tapi di situ baru berisi indikasi-indikasinya saja, sebagaimana kita dilihat di ayat 65-nya. Di ayat 65 itu baru isinya, baru indikasi-indikasi. Yang maknanya adalah walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, ini kisah singkat di mana kisah ini mengenai kaum yang berusaha untuk mencurangi hari Sabtu, yang mana harusnya hari Sabtu itu mereka harus libur bekerja, mereka malah bekerja di hari Jumat, menaruh jala di hari Jumat dan mengambil hasil tangkapannya di hari Minggu, agar seakan-akan hari Sabtu mereka bekerja, padahal mereka sudah curang, bekerja dari hari Jumat, menaruh jala dan ditinggalkan begitu saja, padahal banyak sekali ikan pasti yang masuk di hari Sabtu itu. Nah, singkat cerita ya, itu ada di Quran surah Al-A'raf untuk lebih lengkapnya. Tapi di sini ada kisah yang besar yang mendefinisikan satu Al-Quran ini. Al-Quran satu surah ini maksudnya ya. Surah ini dinamakan surah Al-Baqarah. Ada yang tahu artinya Al-Baqarah itu apa? Yes, sapi betina. Nah, dari mana kata-kata Al-Baqarah ini? Jawabannya ada di ayat 67. Di 67 berisi kalimat bahwa wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, inilah pemaknaan dari Al-Baqarah ada di ayat 67. Nah, ini ada sebuah kisah nih, kisah kejadian di masa zaman Nabi Musa alaihissalam ketika mereka mendapati seseorang lainnya meninggal ya, terbunuh.
Tapi namanya seseorang terbunuh pasti kan nggak bisa memberikan keterangan ya siapa yang sudah membunuh atau apa. Mereka menemukan salah seorang dari saudaranya ini terbunuh. Nah, untuk memecahkan misteri ini siapa yang membunuh orang ini, maka Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah menyuruh kalian semua untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, kaum Bani Israel sebagai suatu kaum yang terlalu kritis dan selalu mempertanyakan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya, mereka merasa nggak nyambung gitu, apa hubungannya gitu kan, apa hubungannya kita mau mencari seseorang yang meninggal, kita mau mencari si pembunuhnya, tapi apa hubungannya sama sapi betina. Nah, mereka membalaslah perkataan itu, qalu atattakhiduna huzwa, apakah ini main-main gitu kan, apakah ini serius nih gitu kan. Nah, karena mereka mempertanyakan perintah Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang orang-orang yang jahil. Artinya ya mana mungkin gitu saya main-main, ini perintah Allah. Untuk memecahkan misteri ini kamu harus menyembelih seekor sapi betina. Nah, disinilah konfliknya nih, karena mereka nggak mau menyembelih sapi betina karena berpikiran bahwa tidak ada hubungannya sama sekali antara menyembelih sapi betina dengan menemukan siapa pembunuhnya, maka mereka terus mengulur-ngulur, mereka memperlambat supaya apa? Supaya nggak jadi gitu. Akhirnya mereka nanya nih di ayat 68-nya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Nanya nih, mereka mulai bertanya, sapi betina apa sih gitu. Lalu Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, di sini Nabi Musa ini nggak mau berbelit-belit. Nabi Musa sebagai kodratnya sebagai manusia itu ketika diperintahkan harusnya langsung patuh gitu, tidak bertanya-tanya lagi. Makanya Nabi Musa di akhir ayat, di ayat 68 tadi langsung menegaskan, faf'alu ma yaqulu, faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Nah, tapi mereka nggak menyerah juga. Mereka nanya lagi, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warna sapi itu. Tadi udah nanya kondisinya, sekarang nanya warnanya. Nah, lalu Allah berfirman dan Musa menjawab ya, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang berwarna kuning, yang kuning tua warnanya, dan menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Udah ada 3 kategori kan. Yang pertama tidak tua tidak muda, umurnya di pertengahan antara itu, lalu warnanya kuning yang enak bagi orang ketika memandangnya. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi ini masih samar gitu. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Nah, di sini uniknya mereka menyebut kata insya Allah, yang mana kalimat insya Allah sebenarnya memiliki keagungan tersendiri. Dan jika seseorang mengucapkan kata insya Allah, maka dia sudah meyakini betul itu akan terlaksana. Nah, ini sedikit melenceng sedikit ya. Kalau misalnya kita bilang insya Allah kepada teman kita, maka itu harus dipastikan bahwa kita benar-benar siap untuk melakukannya. Bukan insya Allah sebagai pengalihan aja biar dianggap enggak gitu kan. Nah, di sini Bani Israel aja dengan sikap seperti itu mengucapkan kata insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Akhirnya Nabi Musa lagi-lagi menjawab dan bersabda ya, bahwa sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Nah, karena udah banyak kriteria ini dan upaya untuk menggagalkan perintah itu gagal, mereka berkata,
Nah, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Nah, konfliknya apa? Ya pasti akan sangat sulit untuk mencari sapi dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya mereka mencarilah sapi yang dengan kriteria seperti itu, yang umurnya ada di pertengahan, gak cacat, gak belang, gak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak juga untuk mengairi tanaman, yang benar-benar sebagaimana apa yang sudah disampaikan Allah dan Nabi Musa ya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka menemukan satu sapi tersebut dan menyembelihnya. Dan di sini di ayat 71 di kalimat terakhirnya Allah menerangkan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Gitu. Artinya apa? Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Gitu. Nah, di ayat 72 dilanjutkan ya bahwa inilah prosesinya dan ingatlah ya. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh manusia lalu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Nah, ternyata ini adalah rahasia Allah, di mana Allah ingin menunjukkan siapa sih yang membunuh orang itu dengan cara seperti ini. Ya, secara umum cara-cara seperti ini adalah ujian bagi manusia, apakah manusia ini nurut atau enggak, patuh atau tidak sama kehendak Allah. Nah, di sini maksud dan tujuannya Allah dan Nabi Musa alaihissalam itu memerintahkan seperti ini adalah untuk menjelaskan bahwa Allah akan menyingkapkan apa yang tersembunyi, yakni misteri tadi, siapa yang membunuh seseorang itu. Nah, di ayat 23, lalu kami berfirman, dan Faqulna beribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Pukullah mayat itu pakai daging gitu, dipukul pakai sebagian daging sapi betina itu. Nah, lalu apa? Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati tadi dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Seketika ketika sudah dipukulkan, maka bangunlah orang itu dan menjelaskan siapa yang telah membunuh dirinya. Akhirnya misterinya sudah terungkap. Nah, lalu hikmahnya dari kisah ini apa? Ada di ayat 74. Hikmahnya adalah Allah berfirman ya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air padanya. Dan di antara sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini artinya apa? Kita jangan memiliki hati yang keras. Ketika seorang nabi dan rasul di hadapan kita misalnya itu memerintahkan sesuatu, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar dan kita harus taat sama apa yang disampaikan. Tidaklah mempertanyakan terus-menerus apa sih, apalagi dengan tujuan yang gak bagus gitu. Tujuannya supaya Nabi Musa membatalkan perintahnya itu. Mereka bertanya, kan memang sudah ada ya orang sekarang nih bertanya dengan tujuan biar gak jadi gitu perintahnya. Nah, di sini hikmahnya adalah kita harus patuh sama Allah, sama Rasulnya juga. Dan ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi, maka sikap kita sebagai umat muslim adalah sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan kami taat. Dan mana kalimat sami'na wa ata'na itu ada di akhir Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Nah, itu aja untuk literasi kitab suci hari ini. Dan sebagaimana yang kita biasakan, sebaiknya gitu ya, ketika kita literasi kitab suci, kita juga sambil pelan-pelan melihat artinya gitu. Kalau ada yang misalnya kurang dipahami, itu bisa ditanyakan. Kelak kita di sini sama-sama belajar meskipun sedikit ya. Tadi bisa dilihat ya, ayat yang cuma 2 lembar itu kisahnya itu bisa panjang banget kalau dijelasin satu persatu. Ini pun baru satu kisah, belum kisah yang lainnya. Nah, itu aja, karena sebentar lagi akan memasuki kelas kalian. Bapak akhiri, terima kasih sekali lagi kepada 11 MIPA 3 yang sudah mengisi kegiatan pada pagi ini. Dan untuk pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya maksudnya akan diisi oleh kelas 11 IPS 1. Jadi kepada kelas 11 IPS 1 mohon segera dipersiapkan petugas-petugasnya. Seperti itu ya.
Dari saya itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidhu wal inayah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.